Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fial Funiam dan rekan saya Sofiatul Maula akan membahas mengenai hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Langsung saja ke pembahasan mengenai latar belakang. Islam adalah sebuah ajaran abadi yang dapat hidup di semua zaman dan semua dapat dengan semua dimensi baru. Dalam Islam, keberagaman pemeluk begitu terbiasa. Kultur memisahkan atau Mongol, Turki, Indonesia, dan Maghrib. Namun, semua mereka terhubung oleh ajaran yang sama dan mereka mewarisi tanpa pernah berhenti mengalami evaluasi dalam semua wilayah sosial kultural mereka yang masing-masing. Religi ini bergabung dalam sebuah kesinambungan ajaran kenabian yang diserukan oleh Yudaisme dan Kristenisme. Meskipun demikian, sangat mengherankan dan menyedihkan bahwa ketiga agama yang berasal dari sebuah sumber spiritual yang sama ini beradab-adab lamanya saling tidak suka dengan segala macam kesalahan. Pembahasan pertama mengenai pengertian psikologi agama. Psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti, mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianut, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan dan tersebut merupakan kajian empiris. Yang kedua mengenai pengertian tasawuf. Tasawuf adalah proses latihan dengan cara hidawu mujahidin atau keunggulan untuk membersihkan, mempertinggi, memperdalam kerohanian dalam rangka taqarruba kepada Allah. Tasawuf bagian ajaran Islam. Karena tasawuf merupakan proses pendidikan akhlak manusia sebagaimana Islam diturunkan dalam rangka memperbaiki akhlak manusia agar tercapainya kebahagiaan dan kesempurnaan lahir dan batin baik dunia maupun akhirat. Adalah hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Ajaran Islam terdiri dari dua aspek, yaitu aspek eksoterik atau lahiriah dan aspek esoterik atau batiniah. Syariat sebagai pengetahuan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan suatu ibadah itu disebut aspek eksoterik. Sedangkan makna maupun hikmah dari ibadah itu sendiri merupakan aspek esoterik. Aspek esoterik dalam Islam inilah yang disebut dengan tasawuf. Sebagai aspek esoterik, tasawuf juga menghendaki pelaksanaan syariat yang benar, sebab antara tasawuf dan syariat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, orang Islam yang bersyariat harus mengamalkan tasawuf, dan sebaliknya, orang yang bertasawuf harus pula melaksanakan syariat. Hubungan psikologi agama dan pendidikan Islam sangat terkait dengan tujuan pendidikan, yakni menanamkan nilai kebaikan dan keadilan dalam diri seseorang. Menurut Quraisy Shihab, tujuan pendidikan Al-Quran atau Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh Al-Quran untuk bertakwa kepadanya. Dari sisi lain, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa atau psikologi agama, semua praktek dan amalan-amalan dalam tasawuf adalah merupakan latihan rohani dan latihan jiwa untuk melakukan pendekatan spiritual ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Dengan demikian, amalan-amalan tasawuf tersebut adalah bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan keberhasilan ahli agar lebih kokoh dalam menempuh liku-liku problem hidup yang beraneka ragam, serta untuk mencari hakikat kebenaran yang dapat mengatur segala-galanya dengan baik. Manusia sebagai makhluk Allah memiliki jasmani dan rohani. Salah satu unsur rohani manusia adalah hati, di samping hawa nafsu. Karena itu penyakit yang dapat menimpa manusia ada dua macam, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani atau jiwa. Kesimpulan dari uraian singkat di atas tentang dunia tasawuf sebenarnya merupakan bagian dari psikologi agama.
tentang bagaimana kehidupan tasawuf mempunyai ciri khas dibandingkan dengan mistik-mistik agama lain. Tasawuf di sini merupakan bagian dari keyakinan hasanah intelektual dan spiritual di dalam dunia Islam, di mana telah cukup juga muncul tokoh-tokoh tasawuf yang cukup fenomenal dalam sejarah, seperti Hasan al-Basri, Jalaluddin Rumi, dan juga Rabi' al-Adawiyah. Juga masih banyak lain dalam benak kita tentang al-halal, sang fenomenal, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakannya lewat WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.